Halo brother. Lama. Alhamdulillah sekian waktu episode kayaknya kita nggak pernah syuting lagi. Hari ini alhamdulillah kita bisa lanjut lagi. Alhamdulillah. Kita ada di pinggir jalan mana ini sekarang ini? Sriwungu, tapi lengkapnya nggak tahu di mana, cuma tahu ini Sriwungu. Sriwungu itu Trogomulyo. Trogomulyo itu kecamatan Trogomulyo. Yang pasti masih masuk Kabupaten Temanggung. Desanya Sriwungu. Kok kita jauh-jauh ke Sriwungu ngapain nih, Mas? Biasa, kita cari inspirasi, menggali motivasi dari salah satu rekan kita. Mudah-mudahan benar ya, beliau bisa menginspirasi kita ya. Semoga. Kita sama-sama berharap. Oke, yuk. Itu sudah ada narasumbernya, sudah ada di situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi apa ini kok sepian kok di lakban barang ini? Maksudnya apa? Sama Mas Rahmi, gimana kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tambah rupa-rupa bos Tratak itu sumringah gitu ya. Iya, bos Tratak. Wah, ini sampai belum diturunin ini. Lagi benerin spion. Ini rencana mau berangkat tapi spionnya kok rewel. Mau spionnya diganti yang pakai itu apa rautan pensil itu loh. Ada kacanya itu bener itu loh. Itu. Tapi ini mau berangkat masih ada waktu nggak buat ngobrol-ngobrol? Oh masih santai itu, teman-teman masih pada istirahat siang. Oh cocok. Bubuk siang. Tadi bosnya nggak bubuk siang ini? Enggak, karena ada kerjaan ini toh. Sebelumnya karyawannya istirahat, bosnya yang kerja dulu. Bener ini sih. Kita mau ngobrol di mana? Mau di atas Tratak atau ada tempat? Wah, di dalam aja yuk. Di ruang tamu. Sana yuk. Ya udah, ayo. Yuk. Ya, kita ke dalam ya. Come on. Ngobrol santai ini, ngomong-ngomong, kenapa ini kok meja ini kok kusut banget ini? Lama nggak dilap ini kenapa ya? Wah, karena pandemi toh. Lagi-lagi nyalahin pandemi. Karena pandemi itu kan nggak boleh banyak bergerak. Oh. Iya. Iya. Gitu. Bisa diceritakan nggak selama pandemi itu gimana nih bisnis Tratak ini? Ya off dulu toh, istirahat 2 tahun. Bagaimana kok bisa Tratak gitu loh, dan kenapa gitu? Kalau dulu itu awal mulanya itu kan saya punya teman orang daerah Borobudur, sama-sama kerja satu pabrik dan satu kamar. Mana? Waktu di mana itu pabrik di mana? Itu waktu di pabrik Torishima, Japan. Wih, ex Japan berarti. Padain Japan. Iya. Nah, Kerja di Jepang terus. karena dia sering cerita gini, terus toh kan besi kan tenda Tratak kan dari besi kan tahan lama. Nah, terus saya pengen usaha seperti dia, dari sedikit demi sedikit ya. Sekarang jadi kayak gitulah. Di tahun berapa itu, Mas? Dari tahun 2008. Tahun 2008 itu berarti awal mula perintisan gitu. Iya, awal mula perintisan tahun 2008 sampai sekarang masih. Berarti itu ya yang menyebabkan kenapa dikasih nama Torishima Tratak itu karena dulu saya kerja di sana, saya dapat modal dari sana. Nah, itu saya kasih nama itu Torishima. Torishima sendiri artinya apa? Tori itu unggas, Shima itu pulau. Artinya pulau unggas. Hubungannya sama Tratak ya terus. Iya, artinya itu kalau Tratak itu biasanya kan Joko Tarub gitu kan. Tarub gitu kan, ini kok Torishima yang pulau unggas itu terus. ya kalau maksudnya gini, nama itu kan sebuah doa. Nah, Tori itu kan unggas, Shima kan pulau. Sekecil-kecilnya pulau itu tetap besar. Nah, kalau unggas itu dimanapun dia tetap ada, di pulau mana tetap ada. Nah, saya pengennya seperti itu. Jadi di sini ada Torishima. Nah, gitu. Dia bisa ada Torishima, jadi Torishima ya bisa. Gitu. Jadi tropical garden, tropical Torishima. Green Tropicana. Nah, gitu ceritanya itu. Jadi doanya gitu ya. Jadi
cabangnya ada di mana-mana atau usahanya berkembang kemana-mana? Iya, berkembang kemana, bisa jalan kemana-mana, maksud saya seperti itu. Terus jatuh bangun lah ya. Iya. Gimana itu ceritanya? Kan ini membangun usaha dari 2008 sampai 2020 ada pandemi, berarti sebelum ada pandemi cukup lama dong ya? Iya. Itu gimana itu? Itu dulu pernah awal-awal usaha. Itu pertama usaha itu baru masang 2 kali masang itu tendanya pernah ambrol. Itu pernah. Terus sampai pusing sampai hampir putus asa. Ya alhamdulillah nggak sampai putus asa. Begitu ambrol, roboh, terus istirahat ya beberapa minggu ya, terus ada dukungan dari orang tua mbok bangun lagi, nggak usah dipikirin, itu yang namanya usaha pasti ada naik turunnya, jangan langsung putus asa. Nah ini ada dorongan dari orang tua, terus saya bangkit lagi, tapi mau bangkit kan butuh modal lah. Itu tenda saya jual murah enggak apa-apa, terus saya bikin yang baru dengan desain yang baru, terus alhamdulillah sampai sekarang. Itu robohnya kenapa? Angin? Robohnya itu karena keberatan gitu? Ya karena kurang pengalamannya. Kalau dulu masang kan tinggal masang udah jadi, udah enggak tahu struktur tanah itu seperti apa, enggak tahu. Oh ini tanah lembek, seharusnya dikasih papan di bawahnya. Dulu enggak pernah berpikiran seperti itu. Ada korban itu, kerubuhan itu? Ada korban? Enggak ada korban, tapi itu pas acara manten berlangsung. Oh iya iya. Nah iya. itu sampai sekarang saya masih ingat itu. Di mana itu? Di Sempon sini juga. Oh. Alhamdulillahnya itu kok di Sempon saja, enggak kesana kemari. Kalau sampai kesana kemari kan lebih parah toh namanya. Iya. Itu awal-awal saya seperti itu. Sumber inspirasi nih. Ngomong-ngomong nih, Om Riz, di satu kesempatan itu saya pernah dengar kabar kalau Mas Supri itu pernah didatangin tamu dari daerah Banjarnegara atau enggak Wonosobo gitu. Nah ternyata mereka itu adalah perwakilan dari pondok pesantren yang katanya itu Mas Supri pernah bantu sound system di situ. Betul gitu Mas Supri? Iya. Ini rahasia yang harus dibuka gitu loh. Kenapa seringan tangan itu gitu loh, terutama ke pondok-pondok pesantren gitu loh Mas. Kalau itu memang pondok yang diasuh oleh Pak Ustadz Huda itu memang benar-benar membutuhkan sound system. Beliau kan setiap malam minggu itu mengadakan sholat bertahan. Nah itu membutuhkan sound system, bahkan jamaahnya aja udah banyak banget. Waktu itu kan soundnya masih kayak gitulah. Terus beliau telepon saya, kebetulan saya sound waktu itu banyak banget, daripada nganggur terus saya kirim ke sana gitu. Tapi kan kalau dari segi material aslinya harusnya Mas Supri rugi, kok mau? Ya enggak rugi lah. Oh enggak rugi. Enggak rugi lah, itu kan cuma titipan. Gitu. Berarti kok mau bantunya itu karena apa? Mesti dorongan apa ini? Ya biar lebih semangat toh. Semua jamaah yang di Banjarnegara itu biar lebih semangat gitu. Semakin bagus sound sistemnya kan semakin semangat, nah gitu. Selama saya berinteraksi sama Mas Supri itu kok saya melihatnya Mas Supri itu kalau sama orang-orang itu nggak pandang gimana, nggak membeda-bedakan gitu loh, mau sama siapa aja itu kayak sikapnya itu selalu menyenangkan gitu loh. Kenapa? Nah itu apakah itu pura-pura atau memang dari zahirnya Mas Supri itu menyenangkan itu? Kenapa? Seperti itulah. Nggak tahu kenapa ya. Ya udah bawaan gitu aja. Udah bawaan mungkin ya. Lah kemarin kan
beberapa hari sebelum Lebaran kan ya bisa juga kerjasama dengan Desa Sempon ini, Desa Sempon apa Ciliwungu ini untuk bikin bazar. Ya. Nah, itu Suprih ini juga saya lihat dia supportnya itu nggak tanggung-tanggung. Support ke dalam ya bisa, support keluar untuk warga itu juga tak lihat sampai belanja berapa 1,5 juta ya untuk mbah pakai karena bawa pulang ini gitu. Kenapa itu kok melakukan kayak gitu, nyah-nyoh gitu? Nah, nyah-nyohnya itu. Itu bahasa Indonesia susah soalnya. Jadi bahasa Jawa aja nyah-nyoh itu kenapa itu? Ya harganya aja yang murah. Ya karena harga 15.000 10.000 nek ping sak desa kan ya Uang banyak yang 5.000 itu. Nah, maksudnya angkanya deh 1,5 juta lah totalannya gitu. Kenapa kok nyah-nyohnya itu kenapa gitu? Sayang tuh kalau nggak kebeli. Gitu. Ya kan, biar kalau di bajunya kan bisa aja dijual tempat lain. Maksudnya kan ada mbah-mbah, ada itu orang siapa langsung sak kresek bawa pulang sak kresek bawa pulang. Enggak, yang itu yang tak beliin itu kan rata-rata itu ada yang yatim piatu, bahkan ada yang miskin, dia cuman nyari kayu bakar terus dijual. Itu rata-rata yang tak belikan itu yang nggak punya. Nah itu Mas Supri, kalau yang nggak sudah punya uang terus dia beli sendiri ya udah silahkan monggo gitu. Nah kalau dari kacamata orang umum kan apa yang Mas Supri lakukan itu adalah satu amal baik gitu ya Pak, yang mendorong Mas Supri kemudian nggak sungkan kemudian ringan tangan melakukan amal baik itu kepada orang-orang yang mungkin mereka bukan keluarga Mas Supri. Apa itu yang memotivasi itu apa yang mendorong pribadi Mas Supri mau gitu loh? Ya dulu saya pernah jadi orang nggak punya, mau beli baju aja susah, jangankan beli baju, beli makan, mau makan aja susah. Nah kalau pas kemarin ada rezeki, nah itu saya pengen bagi-bagi gitu Jadi saya pernah merasakan dia yang kemarin saya belikan baju itu dia cuman ambil kayu bakar nanti dijual. Saya dulu juga pernah seperti itu, meskipun itu nggak dijual kan buat masak sendiri gitu. Waktu orang tua masih ibu terutama masih sugeng seperti itu dulu sebelum dari Jepang. Iya sebelum berangkat ke Jepang dong. Nah ini kalau gini nih, ini agak-agak melo-melo sedikit lah karena sudah sesinya melo gitu kan. Kalau melihat ini kan ngomong skenario Allah ya. Kalau melihat Suprih itu, Om Suprih ini kan kelihatan begitu perhatian dengan sesama gitu ya. Dia juga punya bisnis teratak. Yang kadang-kadang teratak itu juga kalau ke pondok gitu ngasih harga juga suka-suka gitu kan. Order hari ini 3 minggu sebelumnya udah dibangun kayak gitu kan, aneh-aneh gitu. Terus itu kan kelihatan bahwa Suprih ini memang benar-benar orangnya pengen support, pengen peduli dengan banyak orang gitu. Nggak perhitungan. Itu kan artinya kan di situ kan menanam kebaikan, menanam kebajikan ya. Yang harapannya memang nanti mendapat ridho Allah, mendapat balasan ganjaran dari Allah. Tapi di sisi lain, ini terkait sama keluarga ini. Aku kadang-kadang sok prihatin gitu. Kalau kondisi keluarga gitu ya. Nah terus itu gimana? Apa kamu itu males untuk aku kok sudah baik, aku sudah merasa melakukan sesuatu kebaikan, tapi kok Allah balasan ke keluarga kayaknya belum smooth gitu. Jalannya itu banyak kerikil-kerikilnya itu. Kamu melihat kondisi itu gimana, Bre? Ya kalau saya pas sekarangnya saya kan lagi diuji sama Yang Maha Kuasa, tapi ya saya terima aja dengan lapang dada. Soalnya saya kan hidup tinggal menjalankan. Kalau skenario saya sendiri, saya pengen seperti ini,
bangun rumah seperti ini sudah tak direncanakan seperti itu, tapi kalau Allah menghendaki hal yang lain, saya nggak bisa apa-apa. Padahal saya sudah berdoa pengen dikasih jalan terbaik menurut Allah, tapi memang ini jalan terbaik buat saya dari Allah, bukan saya yang menghendaki saya ini itu, enggak. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi enggak tahu orang menilai, ada yang menilai saya itu jahat, ada yang menilai saya itu baik, ada yang menilai saya itu nakal, tapi saya tidak apa-apa, yang penting saya dengan Allah aja. Jadi untuk informasi ke penonton bahwa Supreh ini itu ada kegagalan di urusan rumah tangga ya. Iya. Gitu. Jadi ujiannya itu di situ, itu seputar itu gitu. Kegagalan di rumah tangga. Ada aja masalahnya gitu. Gak apa-apa kan ini diketahui oleh penonton ya. Siapa tahu nanti ada yang ngasih ini anaknya habis ini promosi. Jadi ibu-ibu ini Supreh ini juragan teratak. Ya itu. Tapi nggak ada kapok ya, maksudnya untuk berbuat baik gitu ya. Ya enggak lah. Tetap itu memang sudah bawaan ya. Kalau ngeliat itu gimana Om Fahmi? Maksudnya di satu sisi orang itu sudah melakukan suatu kebajikan, tapi di satu sisi yang lain Allah itu tak henti-hentinya memberikan ujian sesuai dengan kapasitasnya si hambanya gitu ya. Kalau dari sisi agama itu, pandangan agama gimana itu? Jadi kalau yang namanya hidup, waduh ini malah mulai sesi ceramah. Ini beda, soalnya setelah Muhammad kita tampilannya agak beda ini. Kan saya itu pernah baca di salah satu buletin saya sangat tertarik dengan tulisan di situ yang hingga hari ini saya itu masih terngiang-ngiang terus, padahal itu durasi membacanya mungkin bisa dikatakan dulu ketika saya masih SD mungkin saya baca itu. Cuman itu benar-benar terngiang. Di sana disebutkan bahwasanya manusia hidup itu pasti akan dihadapkan dengan dua keadaan. Yang pertama ujian, kemudian yang kedua adalah kenikmatan. Nah, atas dua hal ini maka hati kita itu dituntut untuk bisa bersikap dengan benar. Yang pertama, ketika kita dihadapkan dengan ujian, tentunya hati kita harus bisa sabar. Terus yang kedua, ketika kita dihadapkan dengan kenikmatan, harus bisa bersyukur. Maka di sini kemudian kalau kita merefleksikan pada kehidupan Mas Supreh ini, diuji di sisi keluarganya mungkin mohon maaf Mas Supreh, di keluarganya, maka kemudian bagaimana hati Mas Supreh bisa menyikapinya dengan tepat. Lalu kemudian Allah lebihkan atas itu semua dengan kondisi ekonomi yang mungkin bisa dikatakan di atas orang-orang yang lainnya, maka di situ juga kemudian sifatnya menjadi ujian bagaimana Mas Supreh kemudian bisa mensyukuri apa yang Allah berikan itu. Jadi seperti puzzle yang saling menutupi. Mas Supreh mungkin diuji di satu sisi, tapi dikuatkan di sisi yang lainnya. Agar apa? Agar tidak goyah. Ada pondasi yang saling menguatkan. Itu ya. Gitu ya? Yang dijalani rasanya kayak gitu ya? Iya. Seperti itulah. Iya. Nah terus ini ngomong-ngomong keluarga, kedepannya mau gimana nih rencananya nih? Ini rencana ya mau menikah lagi. Oh, sudah ada calonnya? Ya mungkin sudah ada, tapi saya belum menemukan. Sama dong. Tapi udah sewa teratak. Udah booking teratak. Kita sudah sampai penutup ya. Sudah sampai penutup obrolannya. Habis ini kita bisa dilanjutkan obrolan santai di warung bakso, tapi yang di sesi di rumah ini kita bisa. Soalnya dari tadi minumnya belum keluar. Dan itu penonton bisa memaklumi kenapa kok tadi saya pembukanya kok ini udah berapa tahun nggak dilap gitu. Itulah maksudnya. Keluarga tadi. Alarmnya ke sana kok, kenapa ini kok nggak ada suguhan, nggak ada minum, gersang gitu kan. Itu masalah keluarga. Jadi buat ibu-ibu yang punya kepedulian dengan Supreh ini ya monggo lah gitu ya. Maksudnya monggo untuk menyediakan minum di sini. Undangan terbuka. Kalau Om Fahmi sendiri tadi sudah dari intisari
pembicaraan kita dengan Om Supri ini gimana ini? Sudah nangkap intisarinya dong. Oh iya. Udah nyiapin kesimpulan. Bahkan sebelum syuting. Tapi bukan settingan ya Mas. Oke. Gimana? Sedikit kesimpulan dari saya, seberapapun kesulitan yang kita hadapi, seberapapun kesulitan yang kita dapatkan, bukan menjadi alasan untuk kita berhenti melakukan kebaikan. Tadi Mas Supri menyebutkan, kita nggak tahu setelah kita beramal itu orang suka atau enggak sama kita, itu kita nggak tahu. Mungkin ada yang suka, mungkin bisa jadi juga ada yang tidak suka. Tinggal kemudian bagaimana urusan kita sama Allah, gitu aja ya Mas Supri ya. Mantap. Dan itu tidak mengendorkan semangat untuk terus berbuat baik ya. Betul. Oke, seperti itu kesimpulannya. Jadi ini sedikit share aja. Saya kenal Supri itu ada di event. Kenal Supri terus dia juga main di drama Teratak ya. Terinspirasi dari bisnis yang Teratak itu gitu. Jadi sedikit banyak saya juga sering dikerjain sama Supri ini. Itu mungkin yang secara pribadi saya ngoreksi Om Supri ini. Hentikanlah suka mengerjain orang. Cobalah disiplin tepat waktu. Itu menjadi hambatan saya, tapi saya nyaman kok gitu sebagai temannya. Saya nyaman ya walaupun sering dikerjain sama Supri. Orang tua dikerjain ya sudahlah gitu. Ya udah gitu dulu ya. Oke ya. Enggak minum dulu? Ya nanti aja di ini kan belum masak atau air udah. Oh, nunggu mendidih. Ya udah segitu dulu. Mudah-mudahan makin sukses bisnis Terataknya. Amin. Mau mencoba untuk bisnis yang lain selain Teratak? Ya. Dan itu paling yang kelengkapannya ya, sound system gitu-gitu ya, yang pendukungnya lah gitu ya. Iya. Semoga usahanya semakin mengunggas di mana-mana. Mentori kemana-mana. Iya. Ya wes gitu aja, mudah-mudahan segera mendapatkan jodoh sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang dimintakan ke Allah ya kan. Amin. Seperti apa sosoknya. Iya. Tetap menjadi Mas Supri yang menyenangkan. Pokoknya Terisima tetap iya bisa. Ya boleh. Oke, terima kasih ya. Yuk. Nah, ya.